Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Rafiz. Di sini saya akan membaca buku tentang Type Safety with TypeScript. Ya, dimana di sini ada capaian pembelajarannya. Langsung saja kita ke materi awalnya ya. Yang pertama ada White TypeScript, yaitu mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar, di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan, yang berarti bug sering kali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi, jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa, dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis tersebut dengan fitur pada dasarnya adalah kode TypeScript juga, tetapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaring pengaman bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di teks editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal, shift left, yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging begadang di malam hari karena undefined is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense dan autocomplete. Karena editor mengetahui tipe data dari setiap variabel ini, ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabel bertipe string, editor akan menyarankan metode to uppercase yang atau split, dan tidak menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu dan memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript React. Meskipun tidak memaksa, sangat rekomendasi pengguna TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi
nilai tambah, tapi sudah menjadi prasyarat dasar. Menolak belajar tipe script sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer. Kamu mungkin masih bisa bekerja, tapi kamu akan jauh tertinggal dalam hal efisiensi dan kualitas output. Terakhir, transisi ke tipe script mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa mengefisiensikan kontrak data yang jelas antar modul, apa yang input terima dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran front-end dan back-end. Yang kedua ada basic types dan inference atau fondasi yang kokoh. Sistem tipe di tipe script dibangun di atas tipe data primitif yang sudah dikenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah di tipe script seringkali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string. Variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut tipe annotation eksplisit. Contohnya, let nama string Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, tipe script memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, tipe script akan memblokirnya lebih ketat lagi. Ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya, koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai number atau format data CSV sebagai string number boolean. Namun ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula, tipe any. Tipe any adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe script untuk variabel tertentu, membuatnya berlaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan any ibaratnya menggunakan cheat kode good mode. Di dalam game, kamu bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe any bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu menjadi any juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari any, tipe script menyediakan tipe unknown. Sama seperti any, unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak memperbolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input to uppercase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type of input sama dengan string. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan tipe script berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kamu memakainya. Tipe script ini memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai.
sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dan analisis aliran kode untuk menandakan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dan logika suitcase sudah ditangani dengan benar. Yang ketiga ada interfaces dan tipe alias cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang mempresentasikan entitas nyata seperti user, product, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk dari objek-objek ini, tipe script menyediakan dua alat utama, interface dan tipe alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek. Misalnya interface user ID, number, name, string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name. User wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, tipe script akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak terpenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional properties, yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia, seperti avatar UR1 pada profil pengguna baru. Interface juga mendukung properti read-only yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Alternatif dari interface adalah tipe alias menggunakan kata kunci tipe. Secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek. Tipe dan interface sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan. Namun tipe jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data lain selain objek, seperti tipe primitif, tipe ID, string, tipe fungsi atau unnamed types. Di komunitas modern ada perbedaan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interface jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas oleh orang lain, dan gunakan tipe untuk komposisi tipe yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Di sisi lain, intersection tipe berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya. Mirip logika dan misalnya jika kamu punya tipe identity dan tipe contact, objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dari identity dan contact. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi konsep
Satu lagi konsep penting dalam pemodelan data adalah extending interface. Sama seperti kelas yang bisa mewarisi sifat kelas lain, interface juga bisa melakukan extends. Jika kamu punya interface animal dan ingin membuat interface dog, kamu tidak perlu menulis ulang properti umum hewan di dog. Cukup interface dog extend animal dan dog otomatis mewarisi semua aturan. Animal ditambahkan aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry dan menciptakan hierarki tipe yang logis. Yang keempat ada generic, satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data sering kali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima semua sebuah input yang mengembalikannya dalam sebuah array tanpa generics. Kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya, atau menyerah dan menggunakan any yang berbahaya. Generic hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generic memungkinkan kita membuat komponen yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik sering dianalogikan sebagai variabel tetapi untuk tipe data. Jika variabel fungsi menerima nilai seperti X sama dengan 5, generik menerima tipe seperti T sama dengan number. Sintak umumnya menggunakan kurung siku 2 ketika kita menulis fungsi function wrap. Value T di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh T di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis, tetapi memberikan tipe checking yang ketat. Misalnya memastikan output benar-benar array of string. Generik tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana. Mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan useStatNumber 0, kamu sebenarnya sedang menggunakan generik untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generik, React tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur IntelliSense. Generik juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP, misalnya fungsi fetch data user API user dengan memberikan tipe user ke dalam generik fungsi. Fitur lanjutan dari generik adalah kemampuan untuk memberikan default tipe. Sama seperti parameter fungsi bisa punya nilai default, parameter tipe generik juga bisa kita bisa menulis T sama string yang artinya jika pengguna tidak menggunakan tipe T saat penggunaan komponen tersebut, tipe script akan menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate kode pada kasus penggunaan umumnya, sambil tetap membuka opsi customisasi jika diperlukan. Yang kelima ada compiler dan configuration sang mandor proyek.
TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut transpilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi tipe dan mengubah file .ts menjadi .js, tapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian. Krusial adalah target yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan, apa yang ingin mendukung Internet Explorer kuno. Set target ke S5. Apakah kamu hanya menargetkan browser Chrome terbaru? Set ke S-Next. Kemampuan downleveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru seperti async, await, atau optimal chaining di kode sumber kita. Selain itu, pengaturan bahasa JSON-config .json juga mengatur cakupan file dan struktur directory melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Pengaturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber TypeScript dari hasil kompilasi JavaScript. Kita juga bisa mengaktifkan source map .true, sebuah fitur untuk debugging karena browser menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi, yang memungkinkan bentuknya sudah jauh berbeda dari kode aslimu. Source map memetakan kembali baris kode yang sedang berjalan di browser ke baris kode asli di file. .ts ini memungkinkan kamu melakukan breakpoint dan debugging langsung pada kode step TypeScript di Chrome DevTools. Akhirnya, integrasi TSC dan dengan alat bandar modern seperti Fight with Webpack atau Isbuild seringkali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti Fight, proses transpilasi penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat digunakan untuk pengecekan tipe saja, namun menghasilkan file output. Pemisahan tugas ini membuat server pengembangan berjalan instan. Memahami peran JSON-config .json dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat build modern adalah kompetisi arsitektural yang membedakan coder biasa dan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. Yang keenam ada integrasi keislaman, kejelasan akad atau pencegahan perusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan dilarang karena berpotensi untuk merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar, seperti variabel bisa berubah berupa angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem rumah saat dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan dengan menetapkan tipe data secara eksplisit. Kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya, dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya.
Pesan error warna merah dari komputer bukanlah gangguan, melainkan nasihat yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi di kemudian hari. Fitur strict mode dan penghindaran tipe ini mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tasalul atau mudah-mudahan menggampangkan urusan. Menggunakan ini memang mudah dan cepat, tetapi itu mematikan sistem keamanan yang membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Bisa mengajarkan itkan dan mujahadah. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih di awal, tapi ia adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir konsep generik yang memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan mengingatkan kita pada wasatiyah. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga bukan agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generik memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman dan data tersebut tetap terpantau. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita boleh luas dan adaptif, tetapi terhadap berbagai situasi, selama kita tetap berada dalam koridor prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang tetap digariskan. Yaitu ada kesimpulan, yaitu ada safety net di atas segalanya. Yang kedua ada dokumentasi yang hidup. Yang ketiga ada fleksibilitas terukur dengan generik. Yang keempat ada disiplin konfigurasi. Yang kelima ada pola pikir kontra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.